Halo kawan pajak, kembali lagi di Tech Talk Live IG. Oke, kali ini bersama saya Anissa, asisten penyuluh pajak KPP Pratama Kota Bumi. Kita akan membahas terkait Peraturan Menteri Keuangan nomor 30, Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tahun 2023. Oke, mungkin kawan pajak sudah pernah mendengar ya, kalau kalau ada pajak daerah, namanya pajak restoran atau pajak perhotelan. Nah, apabila kita makan di restoran atau kita menginap di hotel atau menyewa ballroom untuk acara di hotel, apakah kita juga masih dikenakan PPN? Nah, ketentuannya diatur di PMK 70 tahun 2022 ini. Latar belakang dari diterbitkannya PMK 70 tahun 2022 adalah untuk memastikan keadilan bagi wajib pajak, kemudian kepastian hukum, dan penyelarasan antara objek PPN dengan objek pajak daerah. Tujuan dari PMK 70 ini adalah untuk penguatan objek PPN dan menghindari pengenaan pajak berganda antara pajak pusat dengan pajak daerah. Dasar hukum dari PMK 70 tahun 2022 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke. Kita bahas ya untuk non-objek pajak PPN meliputi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, atau pengusaha boga atau catering. Kemudian, jasanya meliputi jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau catering. Untuk makanan dan minuman, kita bahas untuk makanan dan minuman yang tidak dikenai PPN atas penyerahannya, yaitu makanan dan minuman yang disajikan di restoran, rumah makan, warung, atau sejenisnya yang menyediakan layanan penyajian makanan dan paling sedikit menyediakan meja, kursi, dan atau peralatan makan yang dikonsumsi atau yang dibawa pulang. Kemudian yang kedua, apabila makanan dan minuman diserahkan oleh pengusaha jasa boga atau catering, paling sedikit melakukan kegiatan pelayanan proses penyediaan bahan, penyajian, dan penyajian tanpa peralatan, jadi kita bawa pulang. Ya. Selanjutnya kita bahas makanan dan minuman yang dikenakan PPN atas penyerahannya. Tadi kita bahas kalau kita makan dan minum di restoran atau warung makan tidak dikenai PPN. Nah, sekarang yang dikenai PPN apabila makanan dan minuman diserahkan oleh pengusaha swalayan. Jadi bukan di restoran tapi di swalayan, atau pengusaha pabrik makanan dan minuman, kemudian pengusaha penyediaan fasilitas yang kegiatan utamanya menyediakan pelayanan jasa lounge atau jasa menunggu pesawat pada bandara. Oke. Selanjutnya, kita bahas untuk jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN adalah tontonan film atau audiovisual, pagelaran kesenian musik, tari, dan atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, pacuan kuda, permainan ketangkasan, olahraga yang menggunakan tempat dan atau peralatan olahraga, rekreasi wahana air, panti pijat, diskotik, karaoke, bar, dan atau spa. Kemudian, kegiatan jasa kesenian dan hiburan yang dikenai PPN adalah kegiatan sehubungan dengan permainan golf dan penyerahan jasa digital
melalui saluran internet atau jaringan elektronik seperti Netflix misalnya. Ya, kemudian kita bahas jasa perhotelan. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa penyewaan kamar untuk penyediaan akomodasi, kemudian penyediaan fasilitas penunjang seperti misalnya di kamar itu ada AC, room service, atau telepon, internet, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penyediaan fasilitas yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan penyewaan kamar. Misalnya, di hotel ada fasilitas gym atau kegiatan olahraga, kemudian hiburan, dan transportasi hotel atau jasa antarjemputnya. Selanjutnya, jasa penyewaan ruangan untuk acara atau kegiatan dan pertemuan. Misalnya ballroom hotel disewakan untuk rapat atau kegiatan pernikahan dan sebagainya. Nah, jasa perhotelan yang dikenai PPN adalah jasa penyewaan ruang selain untuk kegiatan acara dan pertemuan. Misalnya di hotel biasanya ada ATM atau mungkin ada minimarketnya. Nah, apabila terjadi seperti itu berarti dikenakan PPN atas penyewaan ATM-nya. Selanjutnya adalah jasa penyewaan unit di apartemen atau sejenisnya. Selanjutnya, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. Nah, selanjutnya, jasa penyediaan tempat parkir. Untuk jasa penyediaan tempat parkir yang tidak dikenai PPN adalah jasa penyediaan tempat parkir itu sendiri dan jasa pelayanan parkir kendaraan atau valet. Selanjutnya, jasa penyediaan tempat parkir yang dikenakan PPN adalah jasa pengelolaan tempat parkir atau manajemen tempat parkir. Seperti itu. Oke. Apabila ada pertanyaan, tolong di chat di komentar ya. Ditunggu. Enggak. Oke. Ya. Untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut, kawan pajak bisa hubungi kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bumi di Instagram, Twitter, atau bisa juga menghubungi layanan konsultasi di 0821 8151 0752. Sampai jumpa di IG berikutnya.